Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen fun reading berupa PID reading dengan tema apakah dia menyesali segala kesalahan yang pernah dia perbuat padaku. Oke, sekali lagi, apakah dia menyesali akan segala kesalahan yang pernah dia perbuat padaku. Nah, di sini buat kalian yang mungkin saja pernah dikecewakan seseorang ya dalam berbagai hal, dalam hal apapun, baik dalam asmara, pekerjaan, ataupun dalam pertemanan ya kan. Nah, kita coba untuk membahasnya. Tapi perlu saya ingatkan sekali lagi, kalau ini adalah fun reading, general reading, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua orang dan tidak tertutup kemungkinan kalau ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik, oke? Dan kalau resonate berarti bacaan ini cocok buat kalian. Kalau tidak resonate berarti maaf, kalian masih belum berjodoh, bacaan ini bukan untuk kalian. Mungkin saja bacaan ini untuk orang-orang yang terdekat dengan kalian, oke? Seperti saudara kalian, teman kalian, tetangga kalian, sepupu kalian, atau siapa saja. Oke, sekarang di sini ada terbentang 3 deck. Susunannya seperti biasa dari kiri ke kanan. Nomor 1 dengan simbol parfum kuning. Nomor 2 parfum pink. Nomor 3 parfum biru. Oke, silakan menggunakan intuisi kalian. Bila perlu di pause dulu videonya supaya lebih yakin, atau mau pilih ketiga-tiganya juga boleh, karena namanya general reading, bacaan umum ini ya. Tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa tertumpah di deck-deck yang lainnya ini. Kalau kalian merasa boring mendengarkan ketiga deck tersebut, dengarkanlah satu dulu, barusan keesokan harinya dengarkan yang kedua, dan lusanya dengarkan yang ketiga, oke? Dan bagi kalian yang barusan hadir di sini, harap di subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya agar di subscribe, biar seiring bertambahnya subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang sesuai dengan kalian, dengan tujuan untuk membantu kalian, walaupun hanya sekedar memotivasi, memberi tahu sesuatu yang berupa petunjuk terhadap kalian. Oke? Nah, sekarang bisa kita mulai dari deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, ini bagi kalian yang memilih deck kelompok yang pertama dengan simbol parfum kuning. Hanya simbol saja ya. Oke, kita tarik satu kartu tema secara keseluruhan. Oops. Dear God, Universe, please tell us for viewers who key and choose deck number 1 with yellow parfum as a symbol. Oke. Akankah dia menyesali segala kesalahan yang pernah dia perbuat kepadaku? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Nah, di sini ada yang terbelah. Happy family. Happy family. Ini bisa beberapa opsi ya, viewers. Opsi yang pertama bisa jadi dia menyesal, dan mungkin saja di sini entah kenapa firasat saya mengatakan kalau kebanyakan yang memilih deck nomor 1 ini ya, sepertinya sudah berkeluarga, sudah memiliki hubungan atau berstatus keluarga dengan orang yang kalian dealingkan itu. Mungkin saja suami kek atau istri kek. Tapi orang itu berbuat kesalahan dan sehingga dia menyesalinya karena happy family. Kebahagiaan dari sebuah rumah tangga atau keluarga itu hanya bisa dia dapatkan dari kalian, bukan dari pasangan selingkuhannya di luaran sana yang tidak memiliki status apa-apa. Oke? Bisa dimengerti kan? Tapi opsi lain, jika kalian masih berhubungan pacaran ya, bisa jadi orang ini
barusan menyadari kalau terhadap kalian, orang ini barusan memiliki sebuah jaminan dari hubungan yang memiliki status di masa yang akan datang, di mana hubungannya dengan kalian ini sepertinya lebih lebih berstatus, lebih memiliki stabilan dan lebih menjanjikan, sehingga orang ini sepertinya bisa memiliki potensi untuk menyesalinya. Oke, kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot. Oke, dear God, universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number one. Akankah dia menyesali segala kesalahan yang pernah ia perbuat kepadaku? Oke, akankah dia menyesali segala kesalahan yang pernah dia perbuat kepadaku? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. The Star. Page of Arrow atau Page of Sword. The Woodward. Ace of Bows atau Ace of Wands. Ace of Arrows. Nah, viewers, saya ingin menjelaskan dulu ya, zodiak yang terkoneksi, tapi hanya dalam bentuk energi saja ya. Dalam bentuk energi. Jadi jangan kecewa kalau zodiak yang kalian harapkan itu tidak terbaca di sini. Oke, karena ini hanya dalam bentuk energi, karakteristik dari zodiak tersebut saja. Bisa jadi orangnya bukan berzodiak sama seperti yang terdeteksi di kartu ini. Oke. Ada the star atau strength terhubung dengan zodiak Leo di sini. Page of Arrows terhubung dengan air sign Aquarius, Libra, Gemini. Oke. Dan di sini ada the Woodward atau Justice, di mana kalian terkoneksi dengan zodiak Libra, Ace of Bows, terkoneksi dengan zodiak fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. 3 zodiak itu. Ace of Arrows terkoneksi dengan zodiak Aquarius, Libra, Gemini. Aquarius, Libra, Gemini, oke? Tapi sepertinya yang lebih kuat di sini ya adalah Libra dan Leo. Oke? Nah, di sini dikatakan orang ini berusaha dengan segala macam cara untuk datang kepada kalian. Dia sedang memantau kalian dari jauh. Oke? Tapi pantauannya itu dengan sangat hati-hati dan sangat takut sekali. Mungkin dia takut kalau kalian sudah tidak memaafkannya lagi. Oke? The Woodward. Justice, keadilan. Dari sini, keadilan ini sudah bisa dikatakan kalau orang itu, orang yang kalian dealingkan ini sudah terkena karma. Dia sudah mendapatkan pelajarannya sehingga dia sadar ya kalau kalianlah happy family, keluarga yang bahagia, rumah tangga yang bahagia. Kalaupun kalian itu hanya berstatus sebagai pacar saja, kalianlah hubungannya dengan kalian itu yang lebih menjamin akan masa depan bagi dirinya, di mana dia telah sadar ya, di sini ya, ada kartu The Justice. Sehingga di masa depan, di sini ada Ace of Bows. Dia memiliki harapan yang baru untuk datang kembali kepada kalian. Tapi dengan catatan,
Dia tidak ingin dikecewakan oleh kalian dengan cara ditolak. Datangnya pun secara hati-hati ya di sini ya. Kalau dia tidak akan langsung menyatakan kalau dia ingin balik kepada kalian, tapi dalam bentuk dia ingin mengakui dulu apa yang telah dia perbuat sebelumnya kepada kalian. Dia ingin menceritakan dulu. Ace of Arrows atau Ace of Swords, akan ada kebenaran yang terungkap. Dia ingin menceritakan kesalahan yang pernah dia perbuat sampai sedetil-detilnya kepada kalian ini. Dan di sini bisa dikatakan kalau dia menyesal ya. Dia benar-benar sangat menyesal sekali. Apalagi ada karma di sini ya. Dia sudah terkena karma, terkena ganjarannya ya. Sehingga dia menjadi seorang yang sangat mawas diri, sangat berhati-hati sekali di dalam bergerak. Bahkan untuk maju kepada kalian, dia masih berhati-hati dan masih belum begitu berani sekali di dalam bertindak melangkah maju kepada kalian. Tapi yang pastinya orang ini sedang memperhatikan kalian dari jauh. Tujuannya adalah dia ingin mencari kesempatan untuk mendekati kalian lagi. Dan kesempatan itu, di saat dia mendekati kalian, akan ada kebenaran yang ingin dia ceritakan kepada kalian. Berupa kebohongan-kebohongan dia, perselingkuhan dia mungkin ya di masa lalu ya. Dengan siapa saja dia berdealing, berselingkuh. Ingin dia bongkar semuanya sampai sejelas-jelasnya kepada kalian. Dan saat itu, apakah kalian bisa menerimanya atau tidak? Nah, kalau saran dari saya sih, itu terserah kalian ya. Kalau kalian merasa bisa memaafkannya, bisa melupakan masa lalu tersebut, oke? Ya, silakan diterima, oke? Kalau kalian misalnya bisa memaafkannya tapi tidak bisa melupakan apapun yang telah dia lakukan, mungkin sudah terlalu menyakitkan bagi diri kalian ya. Ya, apa boleh buat? Setidaknya kita lepaskan maaf dulu supaya diri kita juga sudah tidak ada beban sama sekali, oke? Tapi untuk melanjutkan hubungan sepertinya ya kalian bisa menolaknya, bisa kalian alihkan. Bagaimana kalau kita berteman baik saja, oke? Mungkin saja dari berteman baik akan ada kesempatan ke depannya. Dia bisa membuktikan kalau ketulusannya kepada kalian, mungkin saja bisa meluluhkan atau melelehkan hati kalian kembali lagi, oke? Tapi yang pastinya, cobalah untuk memaafkan dia dulu. Karena di sini dia telah berusaha sekuat tenaga untuk kembali kepada kalian dengan sangat sabar sekali ya. Dua kartu ini ya, sangat nyambung sekali. Dia sangat sabar sekali di sini. Bahkan dengan penuh hati-hati sekali ya. Dia sedang memantau kalian. Mungkin dia tahu kalau kalian sudah marah, sudah sangat kecewa sekali ya terhadap dia ya. Tapi apa boleh buat, dia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Apalagi dia ini sudah terkena karma, sudah terkena hukumannya, alias dia telah disadarkan oleh Tuhan, oke? Sehingga dia menyadari kalau kalian ini happy family bagi dia, keluarga yang benar-benar stabil, yang benar-benar mapan bagi dia, yang benar-benar menjanjikan sebuah masa depan juga ya, bagi yang sedang berstatus pacaran juga ya. Hanya dengan kalian saja dia memiliki masa depan di dalam hubungan ini. Tapi dia menyia-nyiakannya, oke? Dan hari ini setelah terkena ganjarannya, dia barusan sadar kalau kalianlah orang yang paling worth it, paling berharga. Dia telah sia-siakan kalian. Oke, dan kembalinya itu juga dengan sangat hati-hati ya ini ya. Dia tidak akan langsung menyatakan untuk balik dulu kepada kalian, tapi dia berusaha, dia ingin terbuka dulu, mengajak kalian ngobrol. Saat itu dia akan menceritakan semua kesalahan yang pernah dia perbuat, dibongkarnya sampai jelas kepada siapa dia berselingkuh, dengan cara apa dia mengkhianati kalian, dengan cara apa dia menyakiti kalian, mengecewakan kalian. Dia ingin menceritakan semuanya dulu. Tanpa menceritakan semua ini,
Dia sepertinya masih terbebani ya, makanya dia berusaha dengan segala macam cara, dengan cara yang sangat sabar sekali ya. Ini the strength ini juga lambang kesabaran ya. Dengan sabar menunggu kalian, memantau kalian dari jauh, hanya untuk mencari kesempatan ini. Mencari kesempatan ini untuk datang kepada kalian, menceritakan kebenaran apa yang telah dia perbuat. Mungkin saja di dalam kebenaran yang dia ceritakan ini juga terlampir ya. Kalau dia mengatakan dia menyesal ya, dia telah terkena ganjaran hukumannya yang setimpal ini ya, justice ya. Ini kartu ini tidak main-main loh. Ini gambaran dari sebuah pembayaran karma ya, di mana dia terkena pelajaran yang sangat berharga sekali. Oke? Dan dari kalian, apa yang harus kalian lakukan juga pada saat itu? Kita lihat kartu sarannya, dir. Oh, maaf, salah ya. Maaf, salah ambil kartu. Dear God, Universe, Tuhan mohon beri kami saran, pesan, dan nasihat apa yang harus kami lakukan terkait dengan pengakuan dan penyesalan dari orang tersebut. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus memaafkannya atau menerimanya kembali atau melepaskannya? Oke? Oke, di sini saya ambil satu kartu yang terbelah. Back to what you love. Kembali kepada apa yang kalian cintai. Re-evaluate your desires. Oke, harap dievaluasikan ulang kembali, disadarkan kembali apa yang menjadi keinginan kalian. Apa yang menjadi hasrat kalian selama ini. Kembali pada apa yang kalian cintai. Ya, di sini kartunya sudah jelas ya. Kalau disuruh, kalian kembalilah pada dia dengan cara menyadari, mengevaluasikan apa hasrat apa yang kalian miliki, apa keinginan kalian yang sesungguhnya, apa tujuan visi misi kalian yang sesungguhnya, terutama bagi yang sudah berkeluarga ya dan sudah punya anak ya. Bagaimanapun anak itu adalah mata rantai di dalam keluarga itu yang mempersatukan kembali kedua orang tuanya. Harap mungkin saja kalau kalian secara pribadi tidak bisa menerima dia, tapi cobalah pandanglah wajah anak kalian itu. Oke, anak kalian juga membutuhkan sosok seorang ibu atau ayah di sini. Oke? Tapi kalau kalian yang masih memiliki status pacaran saja, ya, harap disadari ya, di kartu ini disampaikan ya, harap disadari apa yang menjadi tujuan kalian. Kalau kalian ini mungkin saja kalian sangat-sangat mencintai dia. Oke? Mungkin saja karena kalian masih di dalam emosi kemarahan itu ya, kalian tidak bisa memaafkan dia. Ya, cobalah untuk menenangkan diri kalian terlebih dahulu. Oke? Jangan memutuskan segala sesuatu dengan terlampau cepat terlebih dahulu. Berikan waktu kepada diri kalian untuk mencari ketenangan di dalam batin kalian. Saat itu, di saat kalian tenang, ya, saya tidak menyuruh kalian untuk langsung menerima dia kembali. Tapi setidaknya beri orang ini waktu untuk membuktikan, untuk proof, membuktikan kalau memang benar dirinya itu telah berubah sepenuhnya. Oke? Jangan langsung diterima dulu. Tapi pada akhirnya, yang namanya kesimpulan, keputusan itu tetap kembali kepada kalian. Mau terima atau tidak mau terima itu urusan kalian juga ya. Karena di kartu ini hanya disampaikan kalau kalian terimalah dia. Sebab hubungan ini sangat resmi sekali, memiliki status sekali. Sampai orang ini terkena ganjaran karmanya akibat perbuatannya dan menyadari kesalahan apa yang telah dia perbuat. Oke? Tapi bagaimanapun, saran dari saya, tetap banyak berdoa dulu, minta petunjuk dari Tuhan ya. Apa yang harus kalian lakukan? Kalau petunjuk dari saya, ya cobalah
untuk pantau dia kembali, jangan langsung terima dulu, oke? Pantau dia kembali, tenangkan diri kalian dulu, tenangkan emosi kalian dulu, jangan langsung terima dia dengan secara mudah ya. Beri waktu kepada kalian untuk tenang, relax dulu. Oke, barusan itu pantau dia. Apakah dia benar-benar telah berubah atau tidak? Meskipun di kartu ini dikatakan kalau dia benar-benar telah berubah. Oke, doa saya tetap yang terbaik bagi diri kalian. Selamat juga ya yang memilih PL kelompok pertama ini. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, inilah bagi kalian yang memilih deck kelompok yang kedua dengan simbol parfum pink, oke? Hanya simbol saja ya. Ini tidak bisa dijadikan patokan supaya kita tahu inilah deck kelompok yang kedua, oke? Kita lihat satu tema secara keseluruhan. Dear God, Universe, please tell us. Beritahu kami tema secara keseluruhan bagi viewers yang memilih deck kelompok kedua. Akankah dia menyesali? Apakah dia menyesali segala kesalahan yang pernah dia perbuat padaku? Oke. Apakah dia menyesali segala kesalahan yang pernah dia perbuat kepadaku? Tarik satu kartu energinya secara acak. Oke. Six Chakra, Archangel Metatron. Oke, ini adalah simbol spiritual ya. Simbol spiritual dari cakra ke-6, di mana dikatakan orang ini sepertinya dia terbuka kesadarannya melalui cakra mata ketiganya ini. Mungkin saja ini adalah hasil dari doa kalian. Semoga dia menyadari segala kesalahan yang pernah dia perbuat di masa lalu itu, sehingga orang ini juga sepertinya saya merasakan kalau dia diberitahu oleh Tuhan, dia diberi petunjuk oleh Tuhan kalau kalianlah yang terbaik, dengan cara menunjukkan kepada dia orang-orang yang dia temui di luaran sana itu tidak ada seorang pun yang benar. Seseorang yang benar itu yang memiliki status itu hanya bersama kalian, bukan dengan selingkuh, hanya di luaran sana. Oke, kita lihat apa penjelasan dari kartu tarotnya. Oke. Dear God, Universe, please tell us, explain to us, for viewers who pick and choose deck number 2 with pink parfum as a symbol. Apakah dia menyesali segala perbuatan ataupun kesalahannya yang pernah dia lakukan kepada saya? Oke. Kita tarik kartu energinya secara acak. Queen of Swords. Queen of Swords. Six of Cups. Hahaha. Seven of Swords. Six of Wands. King of Pentacles. Saya akan jelaskan dulu elemen atau zodiak yang terkoneksi di sini. Oops, maaf ya. Ada Queen of Swords. Dari elemen angin ya. Aquarius, Libra, Gemini. Terutama Aquarius. Six of Cups ada elemen air, water sign.
ini ada Cancer, Scorpio, Pisces, terutama Scorpio di sini. Seven of Swords, elemen angin, air sign. Aquarius, Libra, Gemini, terutama elemen Libra. Di sini ada Six of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Terutama elemen atau zodiak Leo di sini, oke? King of Pentacles, ini ada elemen tanah. Elemen tanah Capricorn, Taurus, Virgo, terutama elemen Taurus ya di sini ya. Elemen Taurus. Oke. Seperti yang dikatakan Archangel Metatron, Six Chakra, Tuhan telah memberinya visualisasi, pandangan, apa yang dia temui di luaran sana itu memang tidak ada yang benar sama sekali. Yang benarnya itu adalah hubungannya bersama kalian. Apalagi di sini dikatakan saat ini, keadaan saat ini, dia ingin memutuskan hubungannya dengan pihak ketiga karena dia masih terbalut ya, dia masih dihantui, dibayang-bayangi oleh hubungan kalian di masa lalu. Oke, hubungan kalian di masa lalu ini sepertinya meninggalkan kenangan yang sangat indah sekali sehingga dia tidak bisa melupakan hubungan kalian ini. Di sini ada Seven of Swords. Ada kecurangan yang dia lakukan berupa cheating, manipulation, deception ya, berupa manipulasi, perselingkuhan juga bisa ya. Oke. Tapi di sini dia memutuskan orang ketiga itu. Dan Seven of Swords ini adalah sebuah kartu, sebuah perencanaan juga. Dia berencana untuk memulai pergerakannya di masa depan ini. Pergerakannya itu adalah dia ingin memenangkan kembali hati kalian dengan cara dia ingin menawarkan hubungan yang lebih stabil lagi kepada kalian. Walaupun di sini King of Pentacles ya, saat dia mendekati kalian itu mungkin bukan dengan cara yang romantis ya, tapi saya melihat sepertinya orang ini dia akan memberikan sesuatu kepada kalian di saat dia datang kembali lagi kepada kalian itu. Mungkin saja mengajak kalian pergi makan, atau memberikan kalian suatu oleh-oleh buah tangan ya, karena dia telah sadar. Tapi untuk mengakui kesalahan yang telah dia perbuat itu sepertinya dia sangat berat ya di sini ya. Saya rasakan mungkin dia tidak mengakuinya dengan bertutur kata atau secara omongan dia tidak sampaikan kepada kalian kalau dia sudah merasa menyesal sekali atas perbuatannya di masa lalu. Dimana saya merasa ya, sepertinya ini kalian, hubungan kalian di masa lalu ini ada beberapa bagian dari kalian, beberapa saja ya, diputuskan secara tiba-tiba ya, secara mendadak, tanpa ada kabar, tanpa ada pesan ya, dikarenakan perselingkuhan ini yang dia lakukan secara diam-diam, atau saja kalian juga sudah tahu ya. Tapi kembalinya ini bukan dengan cara yang romantis ya, berupa kata-kata yang manis atau berupa sebuah pengakuan akan sebuah kesalahan yang dia perbuat di masa lalu seperti dek kelompok yang pertama itu ya. Dia tidak mengakuinya, tapi dia ungkapkan dengan cara memberi kalian sesuatu, memperhatikan kalian, tapi dengan cara memberi kalian suatu materi ya, bukan dengan kata-kata yang manis, bukan dengan rayuan ataupun gombalan ya. Mungkin saja di sini firasat saya mengatakan kalau saat dia mendekati kalian itu bukan langsung ingin menyatakan kalau dia ingin balikkan dengan kalian, tidak, oke? Melainkan dia ingin berteman dulu dengan kalian. Tapi intinya ada niat tersembunyi berupa dia ingin kembali merajut hubungan bersama kalian. Dia ingin memulai sebuah awal yang baru
dengan kalian. Dia ingin memenangkan hati kalian kembali lagi, tapi dengan cara memberi kalian sesuatu, bukan dengan mengakui kesalahannya, meminta maaf atau bagaimanapun ya, yang berupa pengakuan ya, tidak ya. Tapi yang dia lakukan sepertinya memberi kalian sesuatu, mengajak kalian pergi makan ya, berupa pemberian, bukan berupa tutur kata. Oke, bisa dimengerti kan, guys? Karena di sini ya, hubungan kalian ini sepertinya meninggalkan kenangan yang sangat berarti sekali. Tidak bisa dilupakan oleh dia dan dia selalu terbayang-bayangi. Alias di mana setiap dia melamun, dia selalu kembali seperti melihat akan hubungan kalian di masa lalu itu, yang penuh dengan kenangan-kenangan indah ya. Dan kenangan indah hubungan kalian ini sepertinya terus menggerogoti dia, dan akhirnya dia tidak punya cara lain karena dia tidak bisa melupakan kalian. Dia memutuskan untuk meninggalkan selingkuhannya di sana. Oke? Tapi di sini saya melihat dia masih berupa perencanaan saja ya. Berupa perencanaan untuk datang lagi kepada kalian. Masih belum ada pergerakan, hanya dalam bentuk rencana, oke? Dia ingin kembali memenangkan hati kalian. Maka itu mungkin inilah sebabnya dia tidak kepikiran untuk mengakui kesalahannya kepada kalian, mengakui kalau dia menyesal, tapi penyesalannya itu lebih dia tunjukkan dari memberi kalian sesuatu berupa materi saja, oke? Kita lihat apa kata kartu saran dari universe. Maaf, saya salah ambil lagi. Saran dari universe. Tapi kalau saran dari saya sih, jangan diterima dulu orang ini. Biarkan dia meresapi kesalahannya dengan lebih mendalam lagi, oke? Itu saran dari saya. Tapi saran dari universe itu kita tidak tahu ya. Dear universe, Tuhan mohon beri kami saran, pesan, dan nasihat apa yang harus kami lakukan di saat orang ini kembali dan menyadari kesalahan yang telah dia perbuat. Tapi dia tidak tunjukkan melalui kata-kata, ungkapan, melainkan hanya memberi sesuatu saja, hanya untuk menarik perhatian dari kami. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Forgiveness. Oh my god. Forgiveness. Memaafkan. Tapi tenang saja ya. Memaafkan bukan berarti harus menerima dia kembali. Oke? Memaafkan itu adalah demi kebaikan diri kalian, supaya batin kalian tenang, jiwa kalian tidak terbebani lagi. Tapi setidaknya ya lepaskan maaf itu dulu. Mau terima dia kembali atau tidak itu adalah urusan kalian. Oke? Nothing is gained by holding on to past disappoint. Oke, di sini dikatakan kalau kalian mengalami rasa kecewa yang sangat-sangat dalam sekali ya terhadap orang tersebut. Oke? Tapi bagaimanapun memaafkan itulah cara yang terbaik. Mungkin saja kalian masih emosi di sini. Masih ada rasa trauma juga. Jadi saran saya ya, kalau dari saya jangan langsung diterima dulu. Boleh diterima, tapi hanya sebatas teman saja. Kalau dia memberikan sesuatu ya terima saja, oke? Kalau tidak diterima pun sepertinya rasanya tidak enak ya. Sepertinya kayak kita tidak menghargai niat tulus dari seseorang, oke? Di sini dikatakan ada masa lalu yang mengecewakan kalian. Mungkin masa lalu itu yang tidak bisa kalian lupakan ya. Termasuk juga orang ini. Orang ini juga tidak mampu melupakan kenangan-kenangan di masa lalu bersama kalian. Maka dia
hanya dalam perencanaan ingin kembali memenangkan, memperjuangkan diri kalian, tapi bukan dengan kata-kata memberi kalian sesuatu yang berharga ya. Mungkin saja ya seperti tadi yang saya katakan, mengajak kalian makan atau memberikan oleh-oleh kepada kalian ya. Tapi itu adalah lambang dari permintaan maafnya itu. Lambang dari kesadarannya, penyesalannya itu. Mungkin saja orang ini merasa gengsi atau egonya terlalu tinggi ya, sehingga untuk mengeluarkan satu kata maaf saja, dia merasa sepertinya malu, kehilangan gengsinya, kehilangan wibawahnya itu, oke? Tapi kalau dari saran dari saya, jangan diterima dulu, biarkan dia menaklukkan ego dan gengsinya dulu, oke? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Biarkan dia menaklukkan ego dan gengsinya dulu, jangan langsung diterima dulu. Oke, doa saya yang terbaik buat kalian semua yang memilih dek kelompok yang kedua itu. Dan sekarang kita masuk ke dek kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita masuk ke dek kelompok yang terakhir dengan simbol parfum biru. Oke, hanya parfum sebagai simbol saja ya, supaya kita mengetahui inilah dek kelompok yang terakhir. Oke, sekarang kita akan lihat energi tema secara keseluruhan. Dear God Universe, mohon beritahu kami tema secara keseluruhan bagi viewers yang memilih dek kelompok yang ketiga dengan parfum biru sebagai simbol. Akankah atau apakah dia menyadari segala kesalahan yang telah dia perbuat kepadaku? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Oke, Angel of Strength. Oke, Angel of Strength. Kekuatan. Malaikat yang penuh dengan kekuatan. Oke. Tapi kalau di sini ya dikatakan ya, ada dua opsi juga ya. Angel of Strength bisa jadi dia sadar atau bisa jadi dia tetap berusaha kekeh, bersikukuh mempertahankan apapun yang menjadi kebenaran bagi dirinya sendiri. Oke? Atau bisa jadi sangat kuat kesadarannya itu kalau dia menyadari kesalahannya terhadap kalian. Oke? Dan di sini Angel of Strength juga seperti kartu The Strength ya. Sepertinya dia sangat bersabar sekali ya dan sangat berhati-hati sekali ya. Mungkin dia sadar ya apa yang dia perbuat kepada kalian itu. Dear God Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number 3 with blue parfum as a symbol. Apakah dia menyesali segala kesalahan yang pernah dia perbuat kepada diriku? Oke. Kita akan tarik energinya secara acak. Four of Swords. The World. Wheel of Fortune. The Sun. Wah, ini Arkana Mayor semua ya. Oke. Justice. Wow.
Oke, saya katakan dulu zodiak yang terkoneksi ya di sini ya. Elemen-elemen yang terkoneksi atau zodiak yang terkoneksi. Tapi zodiak itu tidak bisa dipatokkan ya. Ini hanya berupa energi yang terhubung atau energi yang tersambung saja, oke? Di sini Four of Swords ada elemen angin atau air sign, Aquarius, Libra, Gemini. Oke, mungkin saja Aquarius di sini ya yang lebih kuat ya. Aquarius, Libra, Gemini. Ada The World. The World itu adalah planet Saturnus ya. Wheel of Fortune itu planet Jupiter. The Sun. The Sun itu adalah matahari. Justice. Justice ini adalah Libra. Berarti elemen yang kuat ini adalah Libra ya. Libra dan Aquarius, Libra, Gemini. Mungkin mayoritas kalian berdealing dengan zodiak air sign, Aquarius, Libra, Gemini, oke? Tapi yang lebih kuat di sini adalah Libra dan Aquarius juga bisa ya. Dia tahu, dia sadar akan kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian. Tapi dia seperti masa bodoh. Paham kan? Biarkan sajalah. Karena ada beberapa orang seperti itu ya. Dia tahu kalau dia telah melakukan kesalahan. Tapi dia sepertinya cuek, masa bodoh saja. Berarti mau dibilang sadar orang ini ya tidak sepenuhnya sadar juga ya. Dia fokus terhadap dunianya sendiri. Karena mungkin saja sekarang dia tengah menikmati dunianya, permainan dia ya. Sehingga walaupun dia tahu yang dia perbuat kepada kalian di masa lalu itu adalah sebuah kesalahan ya. Tapi sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Makanya perbanyak berdoa ya guys. Karena di sini Wheel of Fortune ini adalah takdir. Takdir. Tuhan akan bekerja menyadarkan orang tersebut. Oke? Di kedepannya ada kartu The Sun. Dia akan benar-benar menyadarinya. Tapi untuk saat ini dia masih belum sadar sepenuhnya ya. Dia tahu yang dia lakukan kepada kalian di masa lalu itu adalah sebuah kesalahan. Tapi dia cuek ya. Dia biarkan saja atau dia sepertinya tidak peduli masa bodoh gitu ya. Di kedepannya itu dia akan disadarkan oleh Tuhan ya. Wheel of Fortune, roda keberuntungan, akan berpihak kepada kalian yang memilih deck yang ketiga ini. Mungkin saja dia akan disadarkan oleh Tuhan dengan cara hukuman, justice, karma di sini. Oke? Di sini ada justice, kartu karma ya. Akan ada keadilan, karma yang bekerja di sini untuk menyadarkan dia. Dia yang tahu tapi masih cuek dan masih sepertinya masih belagu sekali ya, sombong sekali. Maaf kata ya ini ya, yang memilih deck kelompok ketiga ini mungkin saja kalian berdealing dengan seorang yang masa bodoh, yang gengsinya tinggi, cuek gitu ya. Mungkin saja dia menganggap dirinya itu sok cantik, sok ganteng, atau seperti selebritis yang populer gitu ya. Sehingga apapun yang dia perbuat, meskipun dia udah tahu dirinya itu bersalah ya, tapi dia tetap kukuh ya, bersih keras seperti Angel of Strength ini ya. Sangat kukuh, sangat bersih keras sekali. Hingga akhirnya Tuhan pun harus turun tangan ya, memberinya pelajaran agar dia sadar, The Sun, kesadaran. Dan mayoritas dari kalian, saya merasakan kalau di sini kalian berdealing dengan seorang yang childish ya, immature, orang yang masih belum dewasa, sangat kekanak-kanakan sekali. Pantesan orangnya seperti itu. Kesalahan yang dia perbuat itu malah dianggapnya sebagai sesuatu yang membanggakan lagi. Oke? Dia asik
menikmati dunianya tanpa berusaha untuk memperbaiki dirinya, hingga pada akhirnya karma yang akan turun untuk menghukum dia. Oke, karma dari Tuhan yang akan diberikan kepada dia dengan harapan semoga dia benar-benar sadar sepenuhnya dan meminta maaf kepada kalian akan kesalahan yang pernah dia perbuat. Oke? Karena di masa depan ini ada kartu The Sun ya. The Sun ini juga bisa pelambang sebuah kejelasan di mana dia menyadarinya di masa depan. Tapi untuk saat ini dia masih belum menyadarinya. Kalaupun dia tahu dirinya membuat kesalahan, dia malah menganggap itu sebagai sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membuatnya bahagia sekali ya. Karena ada beberapa tipe-tipe orang yang seperti itu ya. Udah tahu dirinya melakukan kesalahan, tapi malah bangga dengan kesalahan yang dia perbuat. Walaupun dia tahu itu salah dan tidak benar. Dengan asiknya dia menikmati dunianya sendiri ya. Tapi hal yang tidak pernah terduga yang akan terjadi, ini adalah roda keberuntungan. Akan berpihak kepada kalian dan memberi dia karma, Wheel of Fortune, Justice. Oke? Dengan apa yang dia perbuat, mungkin saja dia berbuat semena-mena bukan hanya terhadap kalian saja. Tapi di luaran sana itu, dia juga berbuat semena-mena. The word, berbuat yang semena-mena kepada orang lain juga. Supaya dia merasa dirinya senang dan menikmati dunianya itu ya. Dan dia merasa cuek kan. Akhirnya rasa cueknya itu hanya membawa karma saja bagi dia itu. Oke? Sampai dia sadar, sampai dia benar-benar menyadarinya kalau ini semua adalah karma. Dan hubungan kalian bersama orang ini sebelumnya itu juga bukan hubungan soulmate ya, sepertinya hubungan karmi ya. Hubungan yang berupa sebuah pembelajaran yang diberikan kepada Tuhan agar kalian belajar dari hubungan tersebut. Oke? Tapi tenang saja, dengan selalu banyak berdoa, Tuhan pasti akan menjamah doa kalian. Karena di sini sudah ada kartu justice ya, hasil keseluruhan, ending, ada karma yang akan terjadi pada orang ini. Biarkan saja dia merasa senang dan bahagia di sana, merasa cuek, merasa masa bodoh dengan kesalahan yang pernah dia perbuat, karena karma sudah menunggunya saat ini. Oke? The Sun. Orangnya immature sekali. Immature, kanak-kanakan sekali. Karma yang datang itu akan menyadarkan dia. Karena di sini ada Wheel of Fortune. Ini sudah arkana mayor semua ya. Dominan arkana mayor semua. Ini tidak bisa dihindari lagi. Pasti akan terjadi. Orang ini pasti akan kena ganjarannya. Sehingga dia akan berusaha untuk kontemplasi, merenungi dirinya dengan segala kesalahannya yang pernah dia perbuat di masa yang akan datang ini. Dua kartu ini ya. Tapi untuk saat ini, untuk menyuruh dia sadar ya, mungkin dia cuma bisa sadar kalau dia lakukan kepada kalian di masa lalu itu adalah sebuah kesalahan. Tapi untuk menyesal dia tidak ada sama sekali. Oke? Dia masih bisa berbahagia sekali. Menikmati dunianya. Oke? Dear God, Universe, please tell us for viewers who key and choose deck number 3 with yellow perfume as a symbol. Apa yang harus kami lakukan? Oke. Satu kartu energi. Romance. Life is the one you love with personal attention and affection. Romance. Life is the one. Di kartu saran ini dikatakan, curahkan saja perhatian kepada seorang yang benar-benar worth it ya. Orang ini benar-benar sudah tidak berharga lagi untuk kalian kenang ya. Curahkan perhatian kalian terhadap kehidupan romansa kalian dengan orang lain.
di mana orang tersebut bisa memberi kalian perhatian. Oke? Jangan berikan perhatian kalian hanya kepada orang yang tidak berharga ini saja, karena orang ini sudah akan mendapatkan ganjaran ataupun karmanya di hasil keseluruhan dari apa yang dia perbuat itu. Oke? Bisa mengerti kan, guys? Lagi pula orang ini masih terlalu kekanak-kanakan ya, immature ya, sehingga dia tidak layak mendapatkan perhatian, cinta kasih sayang yang tulus dari diri kalian. Jadi curahkan saja perhatian kalian, buka diri kalian, buka hati kalian kepada orang lain, cari orang lain saja. Jangan terus mengingat orang yang selalu bersikukuh ya, yang selalu ngotot keras kepala seperti ini ya, yang dimana dia telah membuat kesalahan, dia sudah tahu yang dia perbuat itu tidak benar alias salah, tapi dia malah cuek, tidak peduli lagi, oke? Malah asik seperti menikmati dunianya sendiri dan terus saja mengulangi kesalahannya. Dan di sini ada Wheel of Fortune. Keberuntungan akan datang kepada kalian, dan Wheel of Fortune ini adalah simbol dari takdir juga. Dimana takdir ini jika dipertemukan dengan justice, berupa karma yang akan terjadi kepada orang tersebut. Ini sudah sangat jelas sekali, ditambah dengan kartu The Sun. Orang ini hanya sedang menunggu karma, ganjaran di dalam hidupnya. Jangan lagi menghabiskan waktu dengan orang seperti ini. Nanti karma yang dia terima itu malah dampaknya terkena kepada kalian juga, oke? Bagaimanapun, saran saya juga tidak lupa untuk perbanyak berdoa ya guys. Oke, dan doa saya selalu yang terbaik buat kalian semua, oke? Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Harapan saya semoga resonate bagi diri kalian, dan bagi kalian yang merasa resonate, ya meskipun ini adalah general reading, tapi bagi kalian yang merasa resonate video ini bisa membantu kalian, memotivasi kalian, harap di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa diperkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya, biar subscriber saya bertambah, pertanda apa yang saya buat ini ternyata berguna ya untuk banyak orang, sehingga saya bisa lebih bersemangat lagi untuk kedepannya di dalam menyajikan konten-konten yang bisa turut membantu kalian, walaupun hanya sekedar memotivasi kalian. Dan sebagai pemberitahuan, untuk masa pandemi ini saya tidak membuka konsultasi personal reading ya, maaf ya. Saya tidak membuka konsultasi personal reading dulu, karena energinya sangat tidak bagus bagi diri saya untuk melakukan readingan secara personal. Lain halnya readingan general ini ya, yang tarikan energinya kolektif banyaknya, sehingga tidak resonate pun ya itu wajar saja, oke? Dan sebagai pemberitahuan lainnya, silakan di follow akun Instagram saya. Biarpun saya tidak buka kartu ya di sana ya, tidak membaca kartu tarot, setidaknya kalian bisa sharing-sharing masalah kalian kepada saya. Kita bisa berteman di sana, dan dari apa yang kalian sharingkan itu ya akan berguna sekali. Energi kalian akan lebih kuat tersalurkan kepada saya, tersampaikan kepada saya, sehingga bisa mempengaruhi readingan saya untuk kedepannya. Oke? Dan saya ada membuat grup tarot di Facebook, namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia. Di sana juga ada tarot-tarot reader lainnya. Silakan kalian bergabung di sana. Dan di saat saya tidak bisa membantu kalian, mungkin saja ada tarot reader yang lainnya di sana yang bisa membantu kalian, bisa turut menghandle masalah kalian, oke? Dan akhir kata, saya pamit undur diri dulu. Doa saya yang terbaik buat kalian semua, dan jangan lupa untuk perbanyak berdoa juga bagi kalian ya. Dan I see you again on the next video very soon. Salam cerah penuh kedamaian, namaste.